Rio.
Selamat datang para Yakobian muda angkatan tahun 2020-2021 di SMA Santo Yakobus. Apa kabar kalian semua? Sehat semua? Senang rasanya kita berjumpa pada kesempatan kali ini meskipun dalam ruang virtual, tapi hati kita tetap disatukan oleh semangat Yakobian. Terima kasih untuk kalian yang sudah memilih SMA Santo Yakobus sebagai tempat belajar selama 3 tahun ke depan. Perkenalkan, saya Eko Hadi Purnomo, saya adalah kepala sekolah Anda yang akan mendampingi kamu semua dalam perjalanan pembelajaran selama 3 tahun ke depan. Dan pada hari ini, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua kalian, kepada para orang tua yang sudah mengizinkan kamu semua masuk ke SMA ini, dan tentu saja kita akan bertemu sepanjang 3 tahun ke depan. Dan untuk kali ini, untuk semester ini, kita akan bertemu dalam ruang virtual. Akan lebih baik bertemu dalam ruang virtual. Tapi tidak akan membuat hati kita menjadi jauh hanya karena keterbatasan jarak. Para Yakobian muda, pada pagi hari ini perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang akan kurang lebih menjadi modal kita berjalan selama 3 tahun ke depan, terlebih dalam menghadapi masa pandemik ini. Anak-anakku yang terkasih, berbahagialah bahwa kalian semua adalah pelaku sejarah. Pelaku sejarah bahwa dalam perjalanan sejarah, hidup saya setidaknya baru kali ini ada yang namanya pembelajaran jarak jauh. Baru kali ini saya mengalami pandemi. Dan kalian harus bersyukur karena kalian menjadi salah satu pelaku sejarah dari rangkaian peristiwa kehidupan ini yang pasti nanti akan dicatat oleh anak cucu kita ke depan bahwa pada tahun 2020 terjadi sebuah pandemik besar di dunia. Dan dalam situasi seperti itu kita menjadi generasi yang dipilih oleh Tuhan untuk menghadapi pandemik itu, untuk kuat bertahan menghadapi pandemik itu, dan saya yakin bahwa kita adalah generasi yang akan kuat menghadapi seleksi alam ini. Anak-anakku yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa di tanggal 2 Maret 2020 lalu, masa pandemik ini dimulai. Pada awalnya, di tanggal tersebut, Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Kesehatan mengumumkan bahwa Indonesia ada kasus pertama COVID di Indonesia di tanggal tersebut. Setelah tanggal itu, suasana menjadi berubah. Situasi berubah. Banyak sistem menjadi berubah. Kita tidak bisa lagi jalan-jalan ke mal, kita tidak bisa lagi bertemu di sekolah, kita tidak bisa lagi saling berjabat tangan, kita tidak bisa lagi berpelukan untuk melepas rasa rindu, kita juga tidak bisa lagi sekarang sembarangan untuk pergi ke luar rumah, karena saat ini di luar rumah situasinya menjadi satu situasi yang tidak mungkin bagi kita untuk melakukan itu semua. Tapi anak-anak inilah, sahabat Yakobian inilah yang kita hadapi. Kondisi kita saat ini, kalau kalian melihat berita di kemarin data hari Rabu 8 Juli tercatat ada 68.079 kasus positif COVID di Indonesia. Dari 68.000 itu 3.359 orang meninggal dunia, tapi 31.585 orang disembuhkan. Dan 1.853 tercatat data yang terkena COVID di hari Rabu tanggal 8 Juli terkonfirmasi 1.853. Data ini tertinggi sejak 2 Maret 2020. Apa yang bisa kita lihat dari data ini, sahabat Yakobian?
Yang pertama, data angka 1853 ini menjadi salah satu sebuah data yang memperingatkan kita bahwa pandemik ini belum berakhir. Kita tahu bahwa PSBB sekarang sedang memasuki masa transisi, sebentar lagi akan masuk ke dalam tatanan kehidupan baru new normal, di mana karantina yang tadinya ketat sekarang sudah mulai longgar, tapi bukan berarti kewaspadaan kita pun menjadi longgar. Tuhan sudah mengingatkan kita dengan angka 1853 di hari Rabu lalu, bahwa ini belum berakhir. Kita harus tetap terus waspada, kita tetap harus mawas diri. Saatnya kita menjadi pahlawan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita sehat, tapi bukan berarti kita bebas dari virus. Bisa jadi kita menjadi carrier. Kita menjadi orang tanpa gejala. Dan ketika kita menjadi carrier, kita menjadi ancaman bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karenanya, sebelum sampai ke titik itu, mari kita bersama menyadari bahwa saat ini masih sangat penting kita untuk terus berada di rumah, untuk terus menjaga jarak, untuk terus melakukan semuanya dari rumah, karena Tuhan juga sudah menyiapkan bahwa meskipun pandemik ini ada, tapi Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu lewat apa? Lewat teknologi-teknologi yang diciptakan oleh orang-orang yang terpilih. Dan kita sekarang sudah diberikan fasilitas itu. Oleh karenanya, mari kita belajar dari rumah. Kemudian, sebetulnya COVID ini bukan salah satu yang pertama, bukan yang pertama kali. Kalau kita lihat dalam sejarah, pandemik di dunia ini sudah ada beratus-ratus tahun yang lalu. Diawali dengan The Plague of Justinian, tahun 541 Masehi, di ibu kota kerajaan Bizantium, Konstantinopel, yang sekarang menjadi Turki. Apa yang terjadi di tahun itu? Yang terjadi di tahun itu adalah orang-orang di Konstantinopel terkena wabah virus dari yang namanya Yersinia pestis, atau kalau kita kenal virus pes, penyakit pes dari tikus. Di saat itu banyak orang terkena virus ini dan orang mengalami demam, kemudian akhirnya demam yang tadinya ringan menjadi berat dan akhirnya kulitnya melepuh, dan di dalam lepuhan itu ada luka nanah yang mereka hadapi. Wabah ini memakan korban 30 sampai 50 juta orang. Apakah sudah selesai? Belum. Ternyata kurang lebih 800 tahun kemudian terjadi wabah yang sama. Dinamakan Black Death di tahun 1347 Masehi di Eropa. Tepat, dan di sini di wilayah yang paling terdampak adalah wilayah Italia. Sama juga disebabkan oleh virus yang sama, bakteri yang sama, Yersinia pestis. Dan di situ kali ini 200 juta orang meninggal dalam waktu 4 tahun. Dan yang perlu kita perhatikan dari peristiwa Black Death ini, bahwa saat itu di Italia, karena Italia wilayah yang paling terdampak penyakit ini, ada istilah Trentino, di mana kala itu orang-orang warga Italia yang terindikasi terpapar virus ini harus menjalani proses yang namanya Trentino selama 30 hari. Kata inilah yang menjadi asal mula kata karantina. Dari kata Trentino yang pernah dilakukan pertama kali oleh Italia pada tahun 1347 Masehi, dan mereka menjadi selama 30 hari. Sudah selesai? Belum. Tahun 1918, kurang lebih 600 tahun kemudian, di Spanyol terjadi wabah flu. Di sini virus flu muncul pertama kali dan membuat 40 sampai 50 juta orang meninggal dalam waktu 2 tahun. Kalau kalian melihat nanti dalam mempelajari sejarah, ada lagi banyak wabah pandemik yang melanda dunia ini. Dan tentu saja COVID bukan yang pertama. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa tadi 50 juta orang meninggal, 200 juta orang meninggal,
Lalu di flu Spain 50 juta orang meninggal. Tapi kenapa dunia dan kehidupan ini tetap bisa terus berjalan sampai sekarang? Mengapa? Ini jawabannya. Kalau saya refleksikan, kenapa setelah dunia dilanda oleh pandemik yang berat, yang besar, tapi sampai sekarang kita masih bisa hidup, masih ada kehidupan sampai sekarang di dunia ini. Pertama-tama adalah satu, karena Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melebihi kemampuan diri kita. Kita diberi cobaan oleh Tuhan, kita diberi ujian oleh Tuhan, tapi Tuhan pun juga menyiapkan solusi untuk kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan solusi atau jalan keluar itu? Pertama-tama yang harus kita miliki adalah bagaimana kita memiliki mindset yang growth mindset, bukan fixed mindset. Ketika ada pandemi COVID ini muncul, kita nggak bisa mengendalikan sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap wabah ini. Mindset kita terhadap wabah ini. Kita punya dua pilihan. Apakah kita mau bersungut-sungut, kita mau mengeluh, atau kita ambil pilihan yang kedua. Kita mau tetap optimis, kita mau tetap berpikir positif, kita mau tetap percaya bahwa apa yang sedang terjadi pasti akan ada jalan keluarnya. Dan untuk menemukan jalan keluar itu, pertama-tama kita harus percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita dan bahwa kita pun harus punya mindset yang growth, reaksi yang positif, respon yang positif. Tidak bisa lagi kita mengeluh. Sudah bukan lagi saatnya kita untuk menangisi keadaan. Bukan lagi saatnya untuk katakan, wah saya nggak bisa ketemu kamu, wah nggak asik nih. Bukan. Inilah saatnya untuk bagaimana kita menatap sesuatu yang tidak menyenangkan itu dalam kacamata yang positif. Selalu ada blessing in disguise, teman-teman. Selalu ada rahmat yang tersembunyi di balik setiap pengalaman hidup kita. Saya akan beri contoh. Anda kenal Isaac Newton? Isaac Newton adalah penemu teori gravitasi. Tahu kapan Isaac Newton ini menemukan teori gravitasi? Isaac Newton menemukan teori gravitasi saat sedang mengalami masa karantina. Saat itu London terkena wabah The Plague of London. Sama juga wabah pest tapi yang menyerang wilayah Inggris. Di situ Isaac Newton sebagai sarjana muda tidak bisa bekerja di luar. Semua ditutup, semua perusahaan ditutup, tempat kerja ditutup, semua harus bekerja dari rumah. Dan apa yang terjadi ketika Isaac Newton berada di rumah? Merenungkan, dan dia melihat pohon apel di muka rumahnya, dan dia melihat ada apel yang jatuh dari atas. Disitulah dia mulai berpikir, menemukan teori gravitasi. Isaac Newton adalah contoh orang yang punya growth mindset, punya contoh orang yang memandang peristiwa negatif dengan kacamata yang positif. Wabah The Plague of London juga bukanlah wabah yang bisa dikendalikan oleh manusia. Tapi Isaac Newton memutuskan untuk mengendalikan reaksinya, mengendalikan responnya, mengubah mindset-nya, mengendalikan cara berpikirnya menjadi cara pikir yang positif. Sehingga akhirnya dia bisa menemukan teori gravitasi yang mempunyai efek besar dalam kehidupan kita. Nah, para Yakobian muda angkatan 2021, saya yakin akan ada Isaac Newton baru di antara Anda semua, yang akan lahir dari Anda semua. Isaac Newton baru. Kita semua adalah pelaku sejarah. Kita semua mengalami masa pandemik seperti halnya Isaac Newton. Dan kita sekarang selangkah ada di belakang Isaac Newton. Kita mengalami realitas yang sama, dan sekarang kita bisa menyamai Isaac Newton untuk menjadi penemu-penemu besar dunia. Dengan apa? Mengubah mindset kita menjadi mindset yang positif, semangat, dan tidak perlu mengeluh ataupun meratapi nasib. Gak ada pilihan lain lagi selain kita belajar dari rumah untuk semester ini. Belajar dari rumah adalah sebuah keharusan. Kalian semua mengawali MPLS secara virtual. Sekali lagi juga belum pernah dilakukan hal ini sebelumnya. Anda adalah
generasi pertama yang melakukan MPLS virtual. Oleh karenanya, syukurilah hal itu sebagai generasi pertama pelaku sejarah yang mengalami hal itu. Tahun depan apakah akan MPLS virtual? Belum tentu. Seandainya situasi pandemik ini berakhir dan kita pun juga berharap bahwa itu akan segera membaik, maka sekolah akan boleh dibuka dan kita akan kembali lagi seperti biasa. Nah, anak-anak sekalian, mari kita awali MPLS kita dengan melihat kembali apa yang menjadi logo sekolah kita. Logo sekolah kita ada salib dan merpati. Ada daun-daun, ada buku yang terbuka. Apa yang bisa kita lihat dari logo ini? Salib dan merpati melambangkan semangat Kristus yang tampil dan bekerja dalam diri kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi manusia yang utuh dan beriman. Oleh karenanya, ketika kamu memutuskan masuk ke SMA Santo Yakobus, maka bersiaplah untuk menjadi manusia yang utuh dan yang beriman. Karena selama 3 tahun ke depan, kami, Bapak Ibu Guru, akan membimbing kalian untuk bagaimana menjadi manusia yang utuh dan yang beriman. Daun-daun, lambang daun melambangkan sebagai sumber kehidupan manusia, ciptaan baru yang bermoral. Kalian tidak akan menjadi manusia yang hanya beriman, tapi juga harus bermoral. Karena moral yang tidak baik tidak akan membuat iman itu bisa tereksplisitkan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa moral pun juga adalah mati. Dan terakhir, bagaimana iman dan moral itu dibahasakan, diterjemahkan secara nyata, kita terjemahkan dalam bentuk ilmu. Buku yang terbuka melambangkan sikap yang terbuka, sikap kita untuk membuka diri terhadap pengetahuan, terhadap realitas kehidupan. Oleh karenanya ketika kita memiliki iman yang kuat, kita memiliki moral yang baik, maka tiba saatnya untuk kita juga bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan secara baik. Sehingga nanti ketika kamu lulus dari SMA Santo Yakobus, kamu akan menjadi manusia-manusia yang akan memiliki daya guna, memiliki efek positif bagi siapapun yang kamu jumpai. 5 nilai dasar yang nanti selama 3 tahun ke depan akan terus kita hidupi. Religius, humanis, intelektual, nasionalis, peduli lingkungan. 5 ini menjadi 5 yang saling menyatu, bukan 5 nilai yang terpisah. Religius, Anda semua akan dibimbing oleh tim kesiswaan dan juga oleh frater. Tahun ini kita kedatangan seorang frater topper. Frater yang akan menjalani masa orientasi pastoralnya, atau kalau bahasa sehari-hari menjalani PKL selama 1 tahun ke depan bersama kita setiap hari. Kalau tahun yang lalu kita sudah kedatangan 2 frater yang mendampingi anak-anak kelas 11 di hari Jumat. Tahun ini akan ada 1 frater yang akan standby setiap hari mendampingi kita semua. Oleh karenanya, kalian punya kesempatan yang besar untuk bagaimana menimba religiositas, berkonsultasi dengan frater, dengan Bapak Ibu Guru juga, untuk bagaimana menimba iman, mendalami iman Kristiani, mendalami semangat Yakobian agar lebih mendarah daging di dalam diri kita. Humanis. Humanis artinya adalah bahwa kita diajak untuk bisa memanusiakan diri kita dan memanusiakan sesama kita. Di SMA Santo Yakobus tidak ada senioritas. Tidak ada yang namanya MPLS, ospek-ospekan. Artinya Angelus yang hadir tadi di dalam kelas perwalian kamu semua adalah kakak kelas yang hadir untuk menemani, untuk mendampingi Anda semua. Tidak ada senioritas, tidak ada bullying. Bullying menjadi hal yang sangat kami haramkan di SMA Santo Yakobus. Pelaku-pelaku bullying di SMA Santo Yakobus akan mendapatkan hukuman yang berat, sanksi yang berat.
Kenapa? Karena kami ingin kita semua memanusiakan diri kita dan juga memanusiakan sesama kita. Intelektual. Intelektual menjadi hal yang juga penting untuk kita dalami selama 3 tahun ke depan. Anda datang ke sekolah, Anda belajar dari rumah, pertama-tama untuk menggali misteri-misteri kehidupan. Menggali rahmat-rahmat Tuhan yang tersembunyi di balik realitas-realitas kehidupan. Dan realitas itu akan mengkristal dalam social science, dalam pelajaran sains, dalam matematika, dalam seni, dalam art, dalam culture, dalam budaya, ataupun dalam sport. Itu adalah realitas-realitas dunia yang di dalamnya ada misteri-misteri yang tersembunyi yang Tuhan siapkan untuk kita. Atau kalau kita lihat dalam Injil, itu adalah mutiara-mutiara yang berharga. Maka, 3 tahun ke depan kami akan mengajak kamu semua untuk menemukan mutiara-mutiara yang berharga itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah bukan hanya ditentukan oleh kami, para guru, tapi ditentukan oleh kalian. Semangat belajar harus tinggi, semangat terbuka untuk mau membaca sumber-sumber, melihat sumber-sumber literatur dari luar akan menjadi hal yang menentukan bagi kita untuk mendalami misteri-misteri itu. Nasionalis. Uskup pertama Indonesia, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, pernah mengatakan bahwa kita harus menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Artinya adalah bahwa ketika kamu masuk ke SMA Santo Yakobus, kamu akan dibina, kamu akan diarahkan menjadi 100% Indonesia, nasionalis. Oleh karena nanti dalam event-event seni akan dimasukkan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Dan akhirnya peduli lingkungan. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya lingkungan fisik sekitar kita. Ketika kita memanusiakan diri kita, ketika kita memanusiakan sesama kita, maka otomatis kita pun harus memperlakukan lingkungan fisik kita dengan baik. Kenapa? Karena kita hidup di dalam lingkungan itu. Kebersihan lingkungan sekitar, kelestarian lingkungan sekitar menjadi hal yang wajib harus kita jaga. Kenapa? Karena kalau itu tidak bisa kita jaga, maka kepunahan akan mengancam kita. Oleh karenanya, semuanya saling terhubung, nilai religius, humanis, intelektual, nasionalis, peduli lingkungan saling terhubung satu sama lain, dan ini akan menyatu dalam proses pembelajaran setiap harinya. 3 etika dasar Yakobian. Anak-anakku yang terkasih, nilai kejujuran menjadi salah satu etika dasar yang harus kita miliki sebagai seorang Yakobian. Kejujuran menjadi nilai mutlak yang harus ada. Bagaimana itu mau diterjemahkan? Dalam konteks kita sebagai seorang yang sedang belajar, maka mencontek menjadi salah satu hal yang diharamkan di SMA Santo Yakobus. Ketika nanti suatu saat misalkan ada yang berani untuk mencontek, maka disitulah dia mengkhianati nilai kejujuran ini. Dan disitulah bersiaplah untuk kita putus. Istilahnya, lo go N kalau lo nyontek. Begitu istilahnya. Kita N kalau ada yang nyontek. Oleh karenanya, mencontek di sekolah, di SMA Santo Yakobus, aturannya adalah langsung dikeluarkan dari sekolah. Oleh karenanya saya yakin bahwa angkatan 2020-2021 ini adalah angkatan yang datang dengan kejujuran. Angkatan yang menghayati kejujuran. Oleh karenanya saya pun juga yakin Anda akan bisa menjaga kejujuran itu seterusnya, dan di 3 tahun ke depan ini di SMA Santo Yakobus Anda akan menjaga kejujuran itu dengan tidak mencontek, tidak melakukan plagiasi. Kalau Anda mau copy paste, diminta untuk buat makalah, Anda copy paste dari sumber lain, mohon tuliskan sumbernya dari mana. Tidak meniru tugas, tidak menjiplak tugas. Itulah salah satu usaha kita untuk menjaga kejujuran. Kedua, keimanan. Iman menjadi hal yang penting. Oleh karenanya, SMA Santo Yakobus sebagai sekolah yang berbasis
beragama Katolik, di mana mendasarkan diri pada semangat Santo Yakobus, maka nanti dalam kesehariannya doa-doa, kemudian ada kegiatan-kegiatan rohani yang diadakan secara rutin adalah kegiatan-kegiatan rohani yang bernafaskan khas Katolik. Oleh karenanya, dalam hal ini kita akan mengikuti hal itu. Lalu bagaimana dengan kalian yang tidak beragama Katolik? Tetaplah jalani iman Anda masing-masing. Saling menghargai satu sama lain. Dan ketika nanti ada retret, ada rekoleksi, ini menjadi hal yang wajib diikuti oleh siapapun. Tidak hanya untuk yang beragama Katolik, tapi untuk yang beragama bukan Katolik. Retret, rekoleksi menjadi hal yang harus diikuti. Doa pagi juga menjadi hal yang juga harus diikuti. Refleksi. Nanti akan ada refleksi yang akan dibuat oleh kalian setiap hari. Kalian menulis refleksi, melihat kembali pengalaman hidup sehari-hari. Melihat kembali apa sih yang saya rasakan di hari ini. Dan kamu tuliskan refleksi itu dalam buku tulis setiap harinya. Dan nanti setiap pagi, kamu akan men-sharingkan refleksi itu di hadapan teman-teman sekelas kalian. Dan terkait dengan ini juga, Sekolah Santo Yakobus juga menjunjung tinggi nilai toleransi. Artinya, kalau tadi saya sampaikan bahwa sekolah ini berlandaskan iman Katolik, maka ketika nanti katakanlah, tapi kami pun juga menerima siswa-siswa yang non-Katolik. Artinya ketika nanti dalam doa-doa pagi, ketika yang beragama Katolik membuat tanda salib di awal doa mereka, nah bagaimana dengan yang bukan Katolik? Tidak perlu membuat tanda salib. Yang non-Katolik tetaplah berdoa, mengikuti apa yang sedang didoakan. Artinya bahwa kita tetap berjalan mengimani Tuhan yang menciptakan kita. Dan dari situ toleransi akan terus kita jaga dan semangat untuk saling bergandengan tangan meskipun kita berbeda tapi kita tetap berjalan di dalam semangat yang sama. Lalu terakhir profesionalitas. Profesionalitas bukan hanya bisa diterapkan hanya untuk mereka yang bekerja, tapi untuk kita yang masih belajar, untuk kalian yang masih belajar sebagai siswa juga harus belajar tentang profesionalitasan ini. Bagaimana itu mau diaktualisasikan? Hal yang simpel, misalkan tugas. Di PJJ ini, Anda semua akan mendapatkan kesempatan waktu yang cukup untuk mengerjakan proyek. Kita menamakan namanya Practical Life Project, proyek kolaborasi yang akan diberikan di setiap minggu keempat. Di proyek kolaboratif ini, kalian akan diberikan waktu 2 minggu untuk mengerjakan, yaitu sepanjang minggu keempat dan sepanjang minggu berikutnya. Bisa itu minggu kelima atau minggu pertama. Nah, sepanjang 2 minggu kalian mengerjakan proyek, sepanjang itulah tidak akan ada ulangan harian. Enak kan? Nggak akan ada ulangan harian. Supaya apa? Supaya kamu bisa fokus mengerjakan proyek itu. Sementara ulangan harian nanti akan diberikan di minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, apa sih tujuannya kami membuat sistem ini? Supaya kamu bisa betul-betul terfokus mengerjakan proyek-proyek itu. Oleh karenanya, karena kami memberikan waktu yang cukup, itu adalah bentuk profesionalitasan kami sebagai seorang guru, maka kalian pun sebagai orang yang sedang belajar di tempat ini, orang yang sedang dibina, maka pun juga harus profesional. Bagaimana caranya? Mengerjakan, menggunakan waktu 2 minggu itu secara sungguh-sungguh, secara serius, secara profesional, dan mengumpulkan sesuai dengan deadline yang ditetapkan oleh Bapak Ibu Guru. Boleh nggak mengumpulkan sebelum deadline? Sungguh sangat bagus, boleh. Tapi kalau setelah deadline, nah, kalau Anda mengumpulkan setelah deadline, itu berarti Anda sudah melanggar nilai profesionalitasan Anda sebagai seorang siswa. Oleh karenanya, mereka yang mengumpulkan setelah deadline akan ada pengurangan nilai. Kenapa? Karena tidak profesional. Sementara mereka yang mengumpulkan, mengusahakan untuk menjadi siswa yang profesional, mengumpulkan sebelum deadline-nya atau saat tepat tanggal deadline, itu adalah orang-orang yang harus dihargai. Oleh karenanya kami pun juga akan profesional dalam menilai.
Mereka yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan nilai yang lebih daripada mereka yang tidak profesional, telat mengumpulkan tugas, bahkan tidak mengerjakan tugas. Oleh karenanya, di SMA Santo Yakobus, jika ada proyek yang tidak dikumpulkan, guru akan mengingatkan Anda semua, mengingatkan kalian semua. Kalau sudah diingatkan juga tidak mengumpulkan, maka nilai tugas akan nol. Apa efeknya kalau nilai tugas nol? Pembaginya akan menjadi lebih kecil dan akan membuat nilai akhir kamu berkurang. Kalau nilai akhir tidak mencapai KKM, maka bersiaplah tidak naik kelas. Nah, apakah kamu mau tidak naik kelas? Tentu saja tidak. Mau kan? Kita semua mau menjalani proses yang normal, naik kelas. Oleh karena bagaimana supaya bisa naik kelas? Bersikaplah profesional sebagai seorang peserta didik dengan cara tadi. Lalu bagaimana dengan kami? Kami pun para guru juga sudah menetapkan diri untuk tetap profesional. Artinya, tugas-tugas yang tadi kalian kumpulkan, ulangan harian yang nanti kamu akan kerjakan, kami wajib memberikan feedback atau nilai kepada kalian maksimal 2 minggu setelah tanggal pengumpulan. Jadi kalau misalkan tugas dikumpulkan tanggal 30 Agustus, 30 Agustus, maka saya sebagai guru wajib mengembalikan hasil atau menginformasikan nilai tugas sebelum tanggal 14 September. Kalau nanti ada yang belum menyampaikan feedback setelah tanggal 14 September atau setelah lewat 2 minggu, kamu berhak untuk mengingatkan Bapak Ibu guru. Berhak mengingatkan Bapak Ibu guru. Bahkan mungkin kalau ada kelalaian seperti itu, kami akan memberikan satu nilai tambahan sebagai bentuk profesionalitasan kami. Oleh karenanya, Anda profesional, para guru pun juga akan profesional. Sehingga nanti 2 minggu setelah pengumpulan tugas, setelah tanggal deadline pengumpulan tugas, dan 2 minggu setelah tanggal pelaksanaan ulangan harian, Bapak Ibu guru akan mengembalikan semua hasil ulangan harian kepada Anda semua, nilai tugas pada Anda semua, dan dari situ Anda semua akan bisa melihat saya tuh sampai sejauh mana ya tingkat pemahaman saya terhadap materi. Kalau pemahaman saya sudah baik, oke, pertahankan. Kalau perlu tingkatkan. Tapi kalau ternyata kok nilai saya tidak begitu baik, maka berefleksilah. Berbuatlah lebih pada kesempatan berikutnya. Kalau sebelumnya mungkin kamu belajar hanya 2 jam di malam hari, maka ketika kamu mendapatkan feedback itu, maka tambahlah jam belajar kamu. Sekali lagi, bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut ketika dapat nilai tidak baik, waduh, mengeluh, bersungut-sungut, meratapi, atau bahkan marah-marah. Bukan itu. Kalau ada seperti itu, bersungut-sungut, dalam arti bersungut-sungut, tapi hanya berhenti pada titik itu, maka Anda nggak profesional. Tapi ketika Anda mendapatkan nilai yang tidak baik nantinya, pertama-tama yang harus dibuat adalah minta maaf pada orang tua. Minta maaf pada Bapak Mama karena saya belum dapat nilai yang maksimal. Lalu apakah sampai titik itu? Tidak. Majulah lagi ke titik selanjutnya, yaitu apa? Berbuat lebih. Mengusahakan hal yang lebih. Menambah jam belajar. Menambah cara pembelajaran. Kalau misalkan sebelumnya kamu tidak pernah meringkas, membuat catatan personal, catatan pribadi, ketika tahu nilai kamu tidak begitu baik, buatlah catatan pribadi yang bisa kamu ingat terus. Dengan begitu, profesionalitasan akan tetap bisa dijaga. Ingat, sekarang kamu sekolah masih dibiayai oleh orang tua. Oleh karenanya, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan selama 3 tahun ke depan ini kepada Bapak Ibu, kepada orang tua kalian. Karena merekalah yang membiayai kalian, dan karena merekalah yang punya harapan. Dan dalam hal ini, kita harus menghargai para orang tua kita, karena orang tua kita berharap banyak pada kita untuk nanti kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas.
Oleh karenanya tidak perlu takut, tidak perlu panik, tidak perlu bingung selama kamu menjalani setiap hari demi hari dengan baik, sesuai dengan koridor yang ditetapkan, sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan dengan para guru, yakinlah kamu akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Tapi ketika kamu mencoba untuk berbelok dari koridor aturan, mencoba berbelok dari apa yang sudah disepakati dengan Bapak Ibu guru kalian, maka untuk kembali ke koridor, kembali ke jalur yang normal, kalian butuh usaha yang lebih. Oleh karena daripada kamu nanti harus remedial berkali-kali, harus diberi teguran berkali-kali, dan itu menguras energi kamu, lebih baik dari awal tetapkan diri, saya akan menjadi siswa yang baik, berjalan sesuai dengan aturan yang baik, belajar yang baik, dan menjadi siswa yang profesional. Presentasi saya akan saya akhiri dengan ini. Anak-anakku sekalian, kalian datang saat ini ke SMA Santo Yakobus dengan sebuah keyakinan bahwa kalian akan maju. Dan saya pun juga yakin bahwa kalian semua adalah anak-anak yang baik. Tidak ada anak yang dilahirkan sebagai anak yang bodoh. Tidak ada anak yang dilahirkan sebagai anak yang nakal. Semua dilahirkan, setiap dari kita dilahirkan sebagai anak yang baik. Setiap dari kita dilahirkan sebagai seorang pemenang. Tapi kadangkala dalam perjalanannya kita memilih sendiri untuk menjadi seorang yang kalah. Kita memilih sendiri untuk menjadi seorang yang nakal. Oleh karenanya, ketika nanti satu saat kamu jatuh, jangan pernah melihat kamu jatuhnya. Tapi pikirkanlah bagaimana kamu bangkit dari kejatuhan itu. Karena sejak awal pada dasarnya kita semua adalah anak yang baik. Oleh karenanya, kehidupan kita adalah ibarat kertas. Sebuah kertas. Kertas yang masih rapi, yang masih licin. Tapi ketika kertas ini menjadi saya lecek-lecek menjadi seperti ini, kertas ini akan sulit lagi kalau menjadi licin seperti awal. Nah, oleh karena ini adalah kepercayaan. Saya sangat percaya kepada Anda semua. Maka ketika nanti kamu merusak kepercayaan orang-orang yang sudah percaya kepada kamu, maka bersiap-siaplah kamu akan menjadi kertas yang lecek dan kumal ini. Orang tua sudah percaya pada kamu, oke, papamu percaya kamu pasti bisa menjalani 3 tahun ini dengan baik. Saya sebagai kepala sekolah percaya kamu pasti bisa akan menjadi anak-anak yang jujur, menjalani pembelajaran dengan jujur selama 3 tahun ke depan di sekolah ini. Tapi ketika kamu merusak kepercayaan itu, maka jangan sulit sekali bagi orang yang tadinya percaya menjadi percaya kembali. Oleh karenanya jangan pernah rusak kepercayaan itu. Entah sekarang ataupun entah nanti saat kamu sudah masuk ke dalam dunia kerja, jangan pernah sekali-sekali merusak kepercayaan yang pernah orang lain berikan kepada kamu. Akhir kata, anak-anakku sekalian, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita menghidupi iman, mari kita menghidupi semangat Yakobian dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, agar kita menjadi manusia-manusia yang hidup, manusia-manusia yang berkualitas, dan pada akhirnya kita bisa menjadi manusia yang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Selamat datang di SMA Santo Yakobus, dan selamat belajar, dan sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih, salam Yakobian. Selamat datang di SMA Santo Yakobus. Selamat datang semuanya siswa baru SMA Santo Yakobus. Selamat bergabung. Halo, selamat datang Sugeng Rahul di Yakobus. Hai, selamat datang para Yakobian.
Halo, selamat datang. Selamat datang. Hai, saya wali kelas 10 IPA 1. Selamat datang di SMA Santo Yakobus. Halo, selamat datang di SMA Santo Yakobus. Saya wali kelas 10 IPA 2. Salam sehat dan salam semangat. Halo, selamat datang dan selamat bergabung di SMA Santo Yakobus. Selamat bertugas sebagai wali kelas 10 IPA 3. Halo, selamat datang Bapak Wali Kelas 10 IPS 1. Sugeng Rawuh Daya Yakobia. Halo, selamat datang Ibu Wala 10 IPS 3. Selamat datang. Halo, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Nice to see you guys. Thank you. Selamat datang di SMA Santo Yakobus. Halo, selamat datang. Halo, selamat datang di kampus. Selamat datang anak-anak. Salam sehat, semangat. Halo, selamat datang. Halo, selamat datang. Halo, selamat datang. Selamat datang semuanya. Selamat datang dan bergabung calon siswa-siswi SMA Santo Yakobus. Mari kita bersama-sama belajar dengan serius. Yakobus, yes! Selamat datang. Hi, welcome Yakobians. See you later. Selamat bergabung di SMA Santo Yakobus para Yakob yang muda. Hai. Halo, selamat datang. Halo Yakobian, selamat datang. Halo, selamat datang. Halo, selamat datang. Halo, selamat datang semuanya. Selamat datang. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe